warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Safira Aulia Aska dengan NIM 240110201050. Aku berasal dari jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Oke, hari ini aku ingin menceritakan sebuah kisah yang berasal dari tanah kelahiranku. Kisah ini sangat menarik karena memiliki banyak versi. Kisah ini berjudul Legenda Putri Ajitatin dan hubungannya dengan asal-usul Balikpapan. Oke, sebelumnya video ini aku buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah folklore kelas A. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita langsung ke videonya. Check it out. Oke, kita mulai dari sejarah Balikpapan dulu ya. Balikpapan adalah kota yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Balikpapan sendiri merupakan kota terbesar kedua setelah ibu kotanya sendiri, yaitu Samarinda. Pada pertengahan tahun 2024 telah tercatat bahwa terdapat 746.804 jiwa yang berada di sana. Dengan penduduk sebanyak itu, PDRB atau pendapatan domestik regional bruto Balikpapan mencapai 153,57 triliun rupiah. Pendapatan itu dapat diraih karena kota Balikpapan yang tidak bisa dipisahkan dari minyak dan pertambangan. Dalam setahun, produksi minyak di sana mencapai 86 juta barel. Sangat banyak, bukan? Balikpapan sendiri erat kaitannya dengan Kesultanan Kutai Kartanegara beserta cerita-cerita rakyatnya. Asal-usul Balikpapan sendiri memiliki banyak versi. Kali ini aku akan menjelaskan secara rinci mengenai asal-usul Balikpapan menurut beberapa versi tersebut. Oke, untuk sekarang kita mulai dari versi pertama dulu ya. Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah kesultanan yang besar bernama Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura. Kesultanan ini berdiri gagah di atas wilayah bernama Tanah Pasir yang luas dan dikelilingi oleh teluk dengan pemandangan yang indah. Dipimpin oleh seorang sultan yang adil dan bijaksana, yaitu Sultan Ali Muhammad. Kutai Kartanegara tumbuh menjadi kesultanan yang sangat makmur dan aman sentosa. Sultan Haji Muhammad memiliki putri yang amat sangat cantik jelita yang bernama Putri Ajitatin. Putri Ajitatin sangat disayang oleh ayah dan ibunya karena ia merupakan pewaris tahta tunggal kerajaan Kesultanan Kutai Kartanegara. Puluhan dayang selalu merawat dan menjaganya semenjak kecil sehingga seluruh kebutuhan Putri Ajitatin terpenuhi. Suatu hari saat Putri beranjak dewasa, ia dipinang oleh seorang bangsawan Kutai. Sebagai putri tunggal, pernikahan pun segera digelar dengan megah dan mewah. Sajian para tamu undangan berupa puluhan sapi dan kerbau yang disembelih kemudian dihidangkan untuk tamu dari seluruh penjuru negeri. Hari yang bahagia bagi kedua pasangan dan seluruh kesultanan. Sultan Haji Muhammad kemudian memberikan suatu wilayah berupa teluk besar yang indah sebagai hadiah pernikahan Ajitatin. Teluk tersebut selanjutnya akan menjadi wilayah kekuasaan Putri Ajitatin dan ia dapat memungut upeti dari rakyatnya. Tentu saja Putri Ajitatin menerimanya dengan bahagia. Semenjak itu, Putri Ajitatin menjadi penguasa teluk tersebut. Di sana, ia dibantu oleh suaminya dan abdi setia bernama Panglima Sendok. Ajitatin menerima upeti dari rakyat berupa hasil bumi, terutama papan-papan kayu. Papan tersebut hendaknya ia gunakan untuk membangun istana. Suatu hari, Panglima Sendong dan beserta orang-orang kepercayaan Putri Ajitatin memungut upeti dari rakyat. Hasil upeti berupa papan-papan kayu tersebut diangkut menggunakan perahu. Namun, kesialan tidak memandang hari. Saat berlayar, tiba-tiba saja cuaca berubah. Angin bertiup sangat kencang. Perahu yang dinaiki oleh Panglima pun terombang-ambing. Panglima yang merasa bahwa perjalanan mereka mustahil untuk dilanjutkan, akhirnya memerintahkan awak kapal untuk menepi di dataran terdekat. Namun, tidak disangka, tiba-tiba gelombang yang amat sangat besar menerjang perahu. Panglima Sendok dan para awak kapal panik
Ia memerintahkan awak kapal untuk mendayung lebih cepat. Namun, semua sudah terlambat. Sebelum ia bisa menepi, gelombang besar itu pun menabrak lambung perahu, mengakibatkan perahu bolong dan air laut mulai memenuhi perahu. Perahu yang hampir tenggelam kemudian hanyut di bawah gelombang dan terhempas ke sebuah karang pada teluk hingga terbalik dan luluh lantak. Tokong atau yang bisa disebut dayung, para awak kapal patah. Sebagian papan kayu yang dibawa pun hanyut ke laut dan sisanya terdampar di tepi teluk. Naasnya, tak ada satupun awak kapal maupun Panglima Sendong yang selamat. Di saat Putri Ajitatin mendengar kabar itu, ia amat sangat bersedih. Untuk mengenang peristiwa tersebut, maka wilayah teluk tempat perahu tersebut terbalik dinamakan Balikpapan, yang berasal dari kata balik dan papan. Sementara itu, karang yang menjadi tempat terhempasnya perahu tersebut disebut dengan Pulau Tukung, yang berasal dari kata tokong, yaitu dayung yang patah akibat terhempas karang. Akhirnya, terdapat wilayah bernama Teluk Balikpapan yang mengitari kota Balikpapan, dan batu karang yang dinamai Pulau Tukung yang masih ada hingga saat ini. Pada versi ini, terdapat informasi jika papan yang hanyut ke laut akhirnya terdampar di wilayah yang bernama Jenebora. Saat ini, wilayah Jenebora sendiri berada di barat laut Balikpapan. Legenda ini diceritakan secara turun-temurun sebagai dongeng untuk anak-anak. Sebagai seseorang yang lahir dan besar di sana, dongeng ini menjadi suatu hal yang wajib diketahui. Selanjutnya, aku akan menjelaskan mengenai versi legenda asal-usul Balikpapan yang kedua. Oke, next. Menurut buku karya Francois Valencin pada tahun 1724 yang berjudul Old and New Oost-Indien, yang menceritakan mengenai kondisi Nusantara pada saat itu, diceritakan bahwa terdapat suatu daerah di hulu teluk yang berada sekitar 3 mil dari pantai. Terdapat sebuah desa yang dinamakan Balikpapan. Nama tersebut dikaitkan dengan sebuah komunitas pedesaan di teluk yang sekarang dikenal dengan Teluk Balikpapan. Menurut legenda, asal nama Balikpapan adalah karena sebuah kejadian yang terjadi pada tahun 1739, sewaktu di bawah pemerintahan Sultan Aji Muhammad Idris dari Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura. Sultan memerintahkan kepada pemukim-pemukim di sepanjang Teluk Balikpapan untuk menyumbang bahan bangunan guna pembangunan istana di Kutai Lama. Sumbangan tersebut ditentukan, yaitu berupa 1000 lembar papan yang diikat menjadi sebuah rakit dan dibawa ke Kutai Lama melalui sepanjang pantai. Setibanya di Kutai Lama, ternyata ada 10 keping papan yang kurang dan konon terlepas dalam perjalanan. Hasil dari pencarian menemukan bahwa terdapat 10 papan yang hanyut dan berada di suatu tempat yang sekarang bernama Jenebora. Dari peristiwa inilah nama Balikpapan itu diberikan. Dalam istilah bahasa Kutai, Balikpapan berarti baliklah papan itu, atau papan yang kembali dan tidak mau ikut disumbangkan. Versi legenda pertama dan kedua memiliki kemiripan namun tidak sama. Hal ini menunjukkan bahwa cerita rakyat berupa legenda bersifat migratoris atau memiliki versi yang tidak terbatas dan tipe dasarnya terbatas. Untuk tambahan, aku akan menjelaskan tentang versi lain dari legenda asal-usul Balikpapan. Menurut legenda dari orang-orang suku Pasir Balik atau biasa disebut dengan suku Pasir Tureng, nama Balikpapan diambil dari keturunan kakek dan nenek yang berada dalam suku tersebut. Suku Pasir Balik yang bermukim di sepanjang Teluk Balikpapan memiliki tetua bernama Kayun Kuleng dan Papan Ayun. Karena mereka berdua lah yang menjadi keturunan pertama suku Pasir Balik. Nah, keturunannya itu pun memberi nama teluk di sekitar desa dengan nama Kuleng Papan, atau dapat diartikan dari bahasa pasir sebagai Balikpapan. Sehingga hingga hari ini pun nama tersebut melekat untuk selamanya. Versi tersebut memiliki kesamaan sehingga membuktikan bahwa legenda memiliki tipe dasar yang terbatas dan tidak dapat lepas dari unsur-unsur seperti pasir, teluk, dan juga papan.
Oke, nah jadi itulah legenda asal-usul nama Balikpapan. Dapat disimpulkan bahwa kota Balikpapan yang berada di sebelah Teluk Balikpapan memiliki banyak versi yang berubah dari hari ke hari. Namun, inti legenda tetap sama, yaitu adanya suku pasir dan juga keterlibatan papan sehingga berakhir menjadi Balikpapan. Dari penjelasan tadi, aku harap bisa dicerna dengan baik ya. Sekian dari aku, mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan, kesalahan sumber, dan kesalahan berbicara. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.